Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didit Ilham Ramadan dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu hasil kerja yang telah saya buat. Hasil kerja yang saya buat ini berjudul Penerapan Fuzzy Time Series dalam Peramalan Data Seasonal. Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang pendahuluan latar belakang. Nah, dalam latar belakang peramalan dalam metode Fuzzy Time Series (FTS) dapat menangkap pola dari data masa lalu untuk memproyeksikan data yang akan datang. Song Chisom 1993. Kinerja lebih baik pada peramalan masalah real dan dapat dihadapkan dengan data linguistik. Sour DKK 2005. Peramalan atau forecasting diartikan sebagai penggunaan teknik-teknik statistik dalam bentuk gambaran masa depan berdasarkan pengolahan angka-angka historis. Bufa DKK 1996. Penerapan peramalan pada jumlah omset penjualan koperasi merupakan kegiatan untuk mengestimasi besarnya penjualan barang oleh produsen dan distributor pada periode waktu dan wilayah pemasaran tertentu. Peramalan jumlah omset penjualan juga merupakan bagian fungsi manajemen sebagai salah satu kontributor keberhasilan sebuah pengelola koperasi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini rumusan masalahnya ialah yang pertama, bagaimana penerapan metode FTS pada peramalan data seasonal. Kemudian yang kedua ialah bagaimana tingkat akurasi dan efektivitas metode FTS pada data seasonal. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, bagaimana hasil peramalan data seasonal dengan metode FTS terbaik. Kemudian yang dibahas lagi yaitu tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, yaitu mengetahui penerapan metode FTS pada peramalan data seasonal. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu tujuan penelitiannya yaitu mengetahui tingkat akurasi dan efektivitas metode FTS pada data seasonal. Kemudian yang terakhir ialah yang mengetahui hasil peramalan data seasonal dengan metode FTS terbaik. Kemudian yang dibahas selanjutnya ialah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini ada kajian teori. Nah, time series atau
runtun waktu adalah himpunan observasi data terurut dalam waktu Hanke dan Weekend 2005. Analisis time series merupakan metode peramalan kuantitatif untuk menentukan pola data pada masa lampau yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu atau disebut data time series. Nah, peramalan suatu data time series perlu memperhatikan tipe atau pola data. Nah, terus secara umum terdapat 4 macam pola data time series, yaitu seperti horizontal, trend, musiman, dan skill list. Hamke dan Weekend 2005. Kemudian pola horizontal merupakan kajian yang tidak terduga dan bersifat acak, tetapi kemunculannya dapat mempengaruhi fluktuasi data time series. Kemudian pola trend merupakan kecenderungan arah data time series dalam jangka panjang. Dapat merupakan kenaikan maupun penurunan. Kemudian pola musiman. Nah, pola musiman ini merupakan fluktuasi dari data yang terjadi secara periodik dalam kurun waktu 1 tahun, seperti triwulan, kuartalan, bulanan, mingguan, atau harian. Nah, pola siklis merupakan fluktuasi dari data untuk waktu yang lebih dari 1 tahun. Begitu. Nah, kemudian kita memasuki metode penelitiannya nih. Nah, dalam metode penelitian ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Nah, jadi pendekatan kuantitatif digunakan karena data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif atau numerik. Maka dari itu selanjutnya interpretif hasil tersebut dilakukan dalam bentuk deskripsi. Begitu. Kemudian yang kedua ada variabel penelitian. Nah, dalam variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Jadi variabel ini merupakan suatu objek yang diteliti. Nah, dalam penelitian ini variabel penelitiannya adalah penghasilan materi dalam jangka waktu per bulan. Nah, atau omset. Dalam Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010 hingga 2015. Kemudian yang ketiga ada jenis dan sumber data. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas tentang sumber datanya dari mana dan jenis-jenisnya apa. Nah, pada penelitian ini dapat digunakan data yang pada penelitian ini data yang digunakan adalah data komumentasi, yaitu data jumlah omset Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 hingga 2015 yang bersumber dari Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang sebagai sumber informasi penelitiannya. Nah, kemudian ada metode analisis. Nah, dalam metode analisis ini kita akan membahas beberapa yang menjadi analisisnya, yaitu yang pertama penerapan metode FTS, algoritma Cheng pada data seasonal. Kemudian yang kedua ada metode perbandingan dan akurasi peramalan. Yang ketiga, metode perbandingan akurasi peramalan. Nah, dalam tahap ini dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh berdasarkan teori, yaitu analisis data seasonal secara deskriptif yang dilakukan penerapan langkah-langkahnya, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama itu penerapan metode FTS, algoritma Cheng pada data seasonal. Nah, dalam penerapan ini ada beberapa, yaitu pembentukan himpunan semesta, interval linguistik, dan fusifikasi. Kemudian yang berikutnya ada penerapan FTS orde tinggi, yaitu orde 2. Kemudian penerapan FTS orde 3, orde tinggi, yaitu orde 3. Kemudian yang terakhir ada penerapan FTS orde tinggi, yaitu bagian orde 4. Kemudian bagian kedua yaitu metode perbandingan akurasi peramalan. Nah, sebagai metode perbandingan akurasi peramalan, maka sebagai metode untuk melihat tingkat kesalahan peramalan menggunakan penghitungan MSD, MAD, dan MAPE. Nah, dalam metode ini digunakan untuk melihat apa saja bagian kesalahan dari dalam melakukan perbandingan peramalannya. Nah, kemudian yang terakhir ada metode perbandingan akurasi peramalan. Nah, hasil peramalan menggunakan metode peramalan yang telah dipilih, maka dapat dihasilkan jumlah omset koperasi mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk periode selanjutnya. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.